Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Vini Rohmawati, NIM A50190231 dari kelas D, semester 3, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan isi dari mind mapping yang saya buat, yaitu tentang masalah introvert pada anak SD. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari introvert. Kepribadian introvert yaitu individu yang tertutup, suka menyendiri, tidak mudah membuka informasi pribadinya, menarik diri dari lingkungan, dan cenderung pendiam. Untuk tipe-tipe kepribadian introvert, yaitu cenderung menarik diri dan tenggelam dalam pengalaman-pengalaman batinnya sendiri. Dan kebanyakan siswa yang bersifat introvert ini biasanya kurang aktif di dalam kelas atau susah untuk bergaul dengan teman-temannya. Selanjutnya yaitu karakteristik dari introvert. Yang pertama yaitu lebih suka menghabiskan waktu sendirian. Mereka akan lebih suka bermain sendiri, membaca buku, menulis, atau bahkan bermain game yang tidak melibatkan banyak orang. Yang kedua yaitu mengeluh lelah setelah bermain dengan teman-teman. Mereka akan merasa kelelahan walau hanya melakukan kerja kelompok wajib sebagai tugas sekolah. Tak hanya itu, ketika bermain bersama teman pun, mereka juga akan merasa kelelahan. Yang ketiga yaitu hanya punya sedikit teman. Anak introvert hanya memiliki 1-2 orang teman terdekat, bukan seperti pada anak umumnya yang memiliki segerombolan dan membentuk geng. Yang keempat yaitu sering melamun. Mereka akan sering melarikan diri dari realita dengan membiarkan pikirannya berkelana kemana-mana. Yang kelima yaitu lebih suka menulis atau membaca dalam hati. Anak introvert lebih nyaman menghabiskan waktu berdiam diri seperti menulis atau membaca dalam hati daripada mengobrol dengan temannya. Untuk selanjutnya yaitu faktor pemicu penyebab introvert. Yang pertama yaitu jarang diajak berinteraksi. Anak yang jarang diajak berinteraksi akan cenderung lebih diam dan menjadi pemalu. Hal itulah yang dapat memicu terjadinya introvert karena kurang berinteraksi dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu tidak percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki. Anak yang tidak percaya diri dapat disebabkan karena ia pernah mendapatkan pengalaman buruk seperti mendapat ejekan dari teman-temannya dahulu. Yang ketiga yaitu kesulitan berkomunikasi. Anak yang kesulitan dalam berkomunikasi mungkin tidak mampu dalam bercerita atau memberikan respon. Oleh karena itu, anak akan lebih cenderung pendiam atau biasa yang disebut dengan introvert. Yang keempat yaitu sering diabaikan. Minimnya komunikasi dan ketidakpedulian orang tua dengan keberadaan anaknya menjadi pemicu anak merasa tidak dianggap dan menjadi pendiam. Yang kelima yaitu sering dimarahi. Sering menunjukkan amarah pada anak sebenarnya justru bisa menciptakan lebih banyak masalah. Salah satunya masalah psikologis pada anak, sehingga anak cenderung menjadi introvert. Upaya yang dapat dilakukan guru untuk mengatasi introvert. Yang pertama yaitu memperkenalkan diri lingkungan sekitar kepada murid. Anak introvert memiliki kecenderungan sulit untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Maka dari itu, kita sebagai guru alangkah baiknya jika mengajak mereka untuk berkenalan dengan lingkungan secara bertahap. Yang kedua yaitu mendorong mereka agar berani untuk tampil. Bapak atau ibu guru bisa membantu anak untuk berani dan keluar dari zona nyamannya dengan memberikan mereka kesempatan untuk tampil. Biarkan anak introvert melihat temannya untuk tampil terlebih dahulu, kemudian temannya memberi dukungan kepada mereka agar lebih percaya diri.
Yang ketiga yaitu berikan murid pujian. Anak introvert mungkin cenderung jarang mengungkapkan keinginan atau harapannya secara terbuka. Namun, mereka tetap akan senang bila mendapatkan pujian. Oleh karena itu, berikan pujian dan penghargaan kecil apa yang sudah dicapainya. Yang keempat yaitu beri murid kebebasan memilih. Anak introvert cenderung akan menerima apa saja yang diberikan oleh orang lain. Jika kebiasaan tersebut dibiarkan, maka anak dapat kehilangan inisiatifnya. Untuk itu, cobalah berikan mereka kesempatan untuk memilih. Misalnya seperti dalam memilih tempat duduk. Anak introvert diberi kesempatan untuk menentukan posisi duduk yang diinginkannya. Yang kelima yaitu kembangkan bakat murid. Biasanya, anak introvert lebih senang menjadi orang di balik layar. Maka, berikan kesempatan mereka untuk menekuni apa yang dikembangkan dan diminatinya. Upaya yang dapat dilakukan keluarga untuk mengatasi introvert. Yang pertama, jangan memaksakan kehendak. Memaksakan kehendak anak itu merupakan langkah yang tidak benar. Jika ia merasa ragu dalam mencoba hal baru atau beradaptasi dengan orang baru, biarkan ia melakukan dengan cara perlahan. Yang kedua yaitu jangan mudah melabeli anak. Jika si anak memang pemalu, jangan pernah untuk para orang tua berikan julukan, karena ia pasti akan merasa itu adalah sebuah kritikan yang dapat menjatuhkan mentalnya. Yang ketiga yaitu berhenti mencemaskan seberapa jumlah teman yang dimilikinya. Jangan pernah mencemaskan jumlah teman yang dimiliki anak. Jumlah teman tidak dapat mempengaruhi kesuksesan yang dicapai. Selagi anak merasa nyaman dan selalu melakukan hal yang positif, maka biarkan mereka untuk berteman. Yang keempat yaitu perhatikan apa yang menjadi passion si kecil. Menghadapi anak introvert, artinya para orang tua harus tahu bahwa mereka biasanya cenderung mampu mengembangkan passionnya. Apalagi jika anak sudah menghabiskan waktu melukis atau menulis, maka bimbing ia dan biarkan bakatnya berkembang. Yang kelima yaitu bicarakan dengan guru di sekolah. Para orang tua dapat bekerja sama dengan pihak guru di sekolah agar dapat membimbing anaknya untuk lebih sering berinteraksi atau berkomunikasi dengan temannya yang lain.